tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, maka ikut dalam kekafiran mereka. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya. Mengapa Gus Dur sering mau diundang ke gereja? Alasannya Gus Dur Marzuki menyampaikan dakwah itu wajib kepada siapapun. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa. Karena Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur, yang mau beriman sok atuh enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Kami di sana bukan kami ikut Kristen. Kami di sana menyampaikan kebenaran Islam. Sopo ngerti ono siji loro sing masuk Islam. Atas dasar itulah saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dengan forum ini. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Makanya yang mau beriman silakan. Tapi saya punya satu hal, jangan pernah menghina sesembahan orang lain kalau kamu tidak mengendaki orang lain menghina sesembahanmu. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati. Ayo keluarga dibina dengan baik ya. Tuntunan Rasul itu dilihat. Guru-guru saya juga mengatakan yang penting akidahmu terjaga, nggak ada masalah. Ya. Kita lihat di jejak digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu tidak hanya miftah kok, banyak itu. Kenapa yang dipersoalkan hanya miftah itu? Balighu anni walau ayah. Kebenaran Islam harus kami sampaikan. Jadi tujuannya Gus Dur niku mereka orang dukung Kristene, mereka niku siji menyampaikan dakwah Islam. Saya nggak bisa memahami itu, mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Salawatan di tempat ibadah agama lain kan kacau seperti itu. Lah nek ora gelem ki pendeta le krungu Quran sok kapan ngono. Nek ngono ya bener ya Gus Dur ngoten iki. Wong-wong sak donya ngarani Gus Dur salah jebule sing wong sing luwih pinter waskita nggih gurune Gus Dur Ki Ali Maksum ngendika ngoten niku. Lah nek Dirahman ora gelem ki pendeta le krungu Quran sok kapan. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Lalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam. Juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Jadi bukan sekuler, bukan teokratis. Artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Semua mengasihi Gus Dur, amin. Jangan lupa ibu dan anak-anak keluarga. Sebagai bapak bangsa yang punya wawasan kebangsaan yang sangat luas, biarlah doa kita memberkati Gus Dur. Sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Maka Rasulullah mengatakan apa? Mau nggak ada orang menghina bapakmu? Loh, emangnya ada? Anak menghina bapaknya? Ada. Siapa? Ketika seorang anak menghina bapak orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapaknya. Agama itu jangan pernah kamu hinakan agama orang lain kalau orang lain tidak mau menghinakan agamamu. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP, diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Allah, dosanya banyak itu. Neng gereja iku satpame Islam, yo Islam. Lah saya diundang neng gereja gelem Marzuki, engkok mari ceramah, saya punya kesempatan jatoni imani satpam barang ini ki. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Jadi Gus Dur menyempatkan diri nemoni satpame. Jenengmu sapa? Arifin. Berarti Islam kon, nggih. Najan kerjane kene tak peseni kudu tetep iman Islam sampai mati. Nggih, Gus. Gereja, pura, candi,
kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita selama iman kita kuat. Bagi saya agama itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Ketika Nabi Muhammad tidak berhasil mengislamkan pamannya, dia menangis bersedih, Allah datang. Ya Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu adalah hak prerogatif. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Saya sekian ratus orang yang syahadat melalui saya, nggak ada satupun yang saya kenal dengan baik yang kemudian saya ajak. Karena saya meyakini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nggak boleh. Neng gereja itu cleaning service-nya Islam. Jadi tujuan Gus Dur niku ngerawat umat sing kececeran niku. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya. Ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu. Yang penting akidahmu terjaga, nggak ada masalah. Ya. Kita lihat di digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu tidak hanya miftah kok. Cuma rawan fitnah. Sampai sekarang Gus Dur dituduh sing apa? Pluralisme, sing dituduh sekuler, dituduh anteknya Israel. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Mula nalika kula diundang ngaji teng gereja sing ngrungokke suster 200, bruder 8, pastor 3. Tanya jawab. Nek gelem iki pastor krungu Quran sok kapan? Nek ngono ya bener ya Gus Dur ngoten. Tapi bagi Gus Dur wajib menyampaikan kebenaran Islam. Gus Dur jalan mawon. Emang gue pikirin gitu aja kok repot. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, maka ikut dalam kekafiran mereka. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya. Mengapa Gus Dur sering mau diundang ke gereja? Alasannya Gus Dur Marzuki menyampaikan dakwah itu wajib kepada siapapun. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Kami di sana bukan kami ikut Kristen. Kami di sana menyampaikan kebenaran Islam. Sopo ngerti ono siji loro sing masuk Islam. Atas dasar itulah saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dengan forum ini. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Salawatan di tempat ibadah agama lain kan kacau seperti itu. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa. Karena Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur, yang mau beriman sok atau enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Makanya yang mau beriman silakan. Tapi saya punya satu hal, jangan pernah menghina sesembahan orang lain kalau kamu tidak menghendaki orang lain menghina sesembahanmu. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati. Ayo keluarga dibina dengan baik ya. Tuntunan Rasul itu dilihat. Guru-guru saya juga mengatakan yang penting akidahmu terjaga, nggak ada masalah. Ya. Kita lihat di digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu tidak hanya miftah kok, banyak itu. Kenapa ini berusahakan hanya miftah itu loh? Banyak pertanyaan kepada saya, Pak, di kampung saya ada gereja. Ya baik toh, enggak Pak, itu orang Kristen itu lebih. Cuma 30 orang saja, 20 orang saja bikin gereja. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita, nauzubillah. Nanti ada lagi bikin gereja lagi. Saya bilang lah, inilah bedanya Islam dan Kristen. Orang Islam itu sing Muhammadiyah, sing Syiah, sing Sunni, sing NU. Barangkali itu
bisa duduk di masjid yang sama, sholat dengan imam yang sama, itu loh. Kenapa Islam memperlakukan perempuan sedemikian rupa? Nggak boleh disentuh kalau bukan muhrimnya, ditutup dengan hijab dan jilbab. Apa alasannya? Jawaban saya sederhana. Kamu dari mana? Islandia. Tahu nggak kamu Inggris? Iya. Di Inggris ada ratu namanya siapa? Elizabeth. Ya. Boleh nggak rakyat biasa menyentuh ratu Elizabeth? Nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap mulia. Jawaban saya apa? Dan di mata Islam, cewek derajatnya